Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan memanasnya hubungan Amerika Serikat dengan Rusia dan China, seorang pakar militer mengatakan jika Amerika Serikat dan sekutunya mampu mengancam dan menghancurkan seluruh lokasi peluncuran rudal nuklir Rusia dan China dengan senjata konvensional. Namun walaupun demikian, pakar asal Inggris menyatakan jika hal itu dilakukan oleh Amerika Serikat, tentunya justru bisa menciptakan situasi geopolitik yang tidak stabil dan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Sementara menurut Profesor Danpas dan Manuel Galileo dari Universitas South London, menggambarkan jika revolusi diam-diam dalam urusan militer yang mencerminkan peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat relatif terhadap Moskow dan Beijing, khususnya dalam teknologi rudal. Mereka berpendapat bahwa hal ini dapat menciptakan kondisi untuk perlombaan senjata baru saat China dan Rusia mencoba merespon dan bahkan menciptakan resiko salah perhitungan dalam krisis besar, karena salah satu negara itu dapat menggunakan peluncur senjata nuklir untuk menggulingkan Amerika Serikat. Sementara mengutip dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada Kamis 5 September 2024, Presiden Galileo menulis bahwa Amerika Serikat memiliki kapasitas yang masuk akal saat ini dengan kekuatan non-nuklir untuk mendahului kekuatan nuklir Rusia dan China yang memberikan keunggulan militer atas kedua negara tersebut. Sementara mengutip dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada Kamis 5 September 2024, Presiden Galileo menulis bahwa Amerika Serikat memiliki kapasitas yang masuk akal saat ini dengan kekuatan non-nuklir untuk mendahului kekuatan nuklir Rusia dan China yang memberinya keunggulan militer atas kedua negara tersebut. Menurut perkiraan mereka, ada 150 lokasi peluncuran nuklir jarak jauh Rusia dan 70 di China. Di antaranya sekitar 2.500 km dari perbatasan terdekat, yang semuanya dapat dicapai oleh rudal jelajah Jas dan Tomahawk yang diluncurkan dari udara oleh Amerika Serikat dalam waktu lebih dari 2 jam dalam serangan awal yang dirancang untuk mencegah peluncuran senjata nuklir. Selain itu, dengan kekuatan militer yang dimiliki, Amerika Serikat dan sekutunya bahkan disebut-sebut dapat mengancam kekuatan strategis Rusia dan China yang paling tersembunyi dan bergerak, sebagaimana yang kami kutip dari pakar London tersebut. Sementara dengan perkiraan 3.500 rudal jarak jauh Jas dan 4.000 Tomahawk yang tersedia bagi Amerika Serikat dan sekutunya, di mana dengan perkembangan baru tersebut yang mengartikan rudal Jas atau Joint Air to Surface Standard of Missile dapat diluncurkan di atas palet menggunakan sistem Rapid Dragon dari pesawat angkut militer standar yang tidak dimodifikasi, seperti pesawat C-17 Global Master atau C-130 Hercules. Sementara dalam pernyataan pakar tersebut juga menyatakan jika dalam analisis mereka memperkirakan bahwa hanya sistem strategis Rusia dan sistem strategis China yang terkubur dalam, yang dapat dianggap bertahan hidup dalam menghadapi serangan rudal konvensional dan rudal jarak jauh yang rentan daripada yang biasanya dipertimbangkan. Menurut Presiden Galileo berpendapat bahwa tidak ada diskusi publik yang cukup tentang kemampuan strategis Amerika Serikat jika terjadi konfrontasi besar, dengan alasan bahwa perdebatan tentang konflik yang melibatkan Rusia dan China cenderung difokuskan pada dinamika regional, seperti perang Ukraina atau kemungkinan invasi ke Taiwan. Selain itu, kekuatan konvensional global Amerika Serikat yang diremehkan akan mengancam realitas dan persepsi stabilitas strategis. Tidak hanya itu, sebab para pakar analis militer London menyebutkan bahwa dengan penggunaan senjata nuklir hibrida bersama rudal konvensional akan memperumit gambaran yang sudah menegangkan. Meskipun sedikit yang percaya bahwa konfrontasi besar antara Rusia dan Amerika Serikat atau China mungkin saja terjadi. Namun tidak bisa dipungkiri jika invasi Ukraina telah meningkatkan ketidakpastian geopolitik secara dramatis
yang membuat negara-negara NATO dan Amerika Serikat bersuara dan menyuplai berbagai alutsista strategis untuk Ukraina dan negara-negara anggota NATO lainnya. Selain itu, ketegangan yang berlangsung antara Rusia dengan Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO mendapat respon, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan pada bulan Maret bahwa Moskow akan bersedia menggunakan senjata nuklir jika kedaulatan atau kemerdekaan mereka terancam oleh negara Amerika Serikat atau anggota NATO. Dengan adanya respon Rusia atas situasi yang didalaminya, kedua pakar tersebut berpendapat bahwa kekhawatiran strategis adalah apakah Rusia dan China takut dengan kemampuan militer Amerika Serikat sampai-sampai mereka membenarkan perlombaan senjata baru. Selain itu, mereka menilai jika ancaman Amerika Serikat di tahun 2024 menyoroti ketakutan militer China terhadap serangan pertama Amerika Serikat sebagai motif penumpukan senjata nuklir China. Ketegangan antara ketiga negara besar ini memang terlihat jelas sebagai negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia, di mana hal itu terlihat sejak tahun 2023 lalu, di mana China mulai menggerakkan sejumlah kecil senjata nuklir atau sekitar 24 unit dengan peluncurnya. Selain itu, analis militer Bliss dan Galileo memperingatkan bahwa perubahan dalam kekuatan militer terjadi pada saat pengendalian senjata sedang menurun. Sementara di sisi lain, sebelumnya pada tahun 2019 lalu, Perjanjian Pengendalian Senjata Intermediate Range Nuclear Force atau INF yang melarang Amerika Serikat dan Rusia memiliki rudal yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 500 hingga 5.500 km dibiarkan berakhir, sehingga kedua belah pihak harus mengerahkan kembali rudal tersebut. Mereka berpendapat bahwa situasi yang muncul membenarkan fokus baru pada pengendalian senjata, seperti yang disarankan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Juli 2023 ketika dia menyerukan agar diadakan sesi khusus Majelis Umum PBB untuk membahas pelucutan senjata nuklir. Sementara itu, kekhawatiran perang antara Amerika Serikat dan negara-negara NATO dengan Rusia dan China memang menjadi topik utama di dunia militer. Sebab ketiga negara militer terbesar di dunia ini dapat memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga yang dapat mengakibatkan kehancuran dan hingga krisis global, di mana negara yang terlibat maupun tidak terlibat dalam perang tersebut akan mengalami dampaknya. Di sisi lain, semakin solidnya hubungan militer Rusia dan China dan Korea Utara, tentunya bukan tidak mungkin Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO dapat berhadapan dengan negara Rusia, China, dan Korea Utara.